Kecelakaan melibatkan dua kendaraan antara mobil SUV dengan truk terjadi di jalur Pantura Kendal Kota. Kecelakaan ini mengakibatkan sebuah truk terguling di medan jalan. Sementara mobil SUV warna hitam mengalami kerusakan bagian depan. Menurut keterangan Sunarto, sopir truk yang terlibat kecelakaan, mengatakan dirinya saat itu melaju, usai mengantarkan barang dari Demak tiba-tiba ditabrak mobil dari belakang. Karena kaget hingga hilang kendali, truk yang dikemudikannya menabrak median jalan hingga mengakibatkan truk terguling. Semarang tapi jalurnya kiri, didorong dari belakang. Langsung gak kuat, mental mobilnya. Yang dorong mobil apa tuh? Mobil Pajero itu hitam. Kondisinya gimana untuk orang-orangnya? Saya nggak tahu orang-orangnya. Kalau Ada ukur letes sedikit tuh ponakannya. Kalau ini nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, itu yang luka dalam. Ini dari mana mau kemana nih Pak? Iya, mau pulang dari Demak. Mau pulang kemana? Meski tidak ada korban jiwa, kecelakaan ini dalam penanganan Satlantas Polres Kendal. Irfan Wahyu Saputra, Semarang TV. 6 kendaraan terlibat kecelakaan di tol Semarang-Solo, tepatnya di kilometer 422 di jalur Ungaran arah kota Semarang. Kecelakaan melibatkan 1 bus dan 5 kendaraan lainnya hingga terdapat kendaraan saling tumpang tindih atau menumpuk. Kecelakaan bermula adanya perlambatan arus lalu lintas akibat perbaikan jalan. Bus yang melaju dari arah Ungaran menuju Semarang tidak mampu menabrak kendaraan yang ada di depannya. Baru selesai evakuasi 6 kendaraan di kejadian jalur ini melibatkan kendaraan TIR, Servi, Mazda, bis, tronton, dan helm dan lainnya. Alhamdulillah. Meski tidak ada korban jiwa, kasus kecelakaan masih dalam penanganan aparat Satlantas Polrestabes Semarang. Endi Nugroho, Semarang TV. Suasana duka menyelimuti di rumah keluarga Slamet Wahyudi di Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Slamet merupakan pemilik warteg di Duri Pulau Gambir, Jakarta Pusat yang terbakar habis Kamis siang akibat ledakan tabung LPG. Akibat kebakaran tersebut, istri Slamet Karyati, 38 tahun, dan adik kandung Slamet, Puput Mariska, 21 tahun, meninggal dunia. Kabar duka ini menyisakan kesedihan bagi keluarga korban. Salah seorang kerabat korban mengatakan selain 2 korban tewas, terdapat 3 korban lainnya yang juga mengalami luka bakar, termasuk Slamet Wahyudi, pemilik warteg yang kondisinya kritis karena luka bakar 85%. Dengar-dengar sih ada 5 ya, mana kecil, iya, balita 1, yang itu 4. Kalau yang meninggal berapa? Cukup sampai sekarang 2 ya. Selamatnya informasinya juga ikut meninggal. Kabar terakhir sih sempat kritis, cuman ya minta doanya aja mudah-mudahan selamat ya. Ini masih untuk kabar selanjutnya kurang ini ya, kurang begitu ini karena sebagian keluarga ngurusin yang di sini dulu. Jadi korban masih satu keluarga semuanya? Iya. Keluarga itu apa saja terdiri dari? Jadi posisinya usai disemayamkan di rumah duka dan disolatkan di musola, kedua jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Sementara pemilik warteg dan anaknya yang berusia 7 tahun masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka bakar. Agus Supramono, Semarang TV. Awas! Besimu mepet banget sama jaringan listrik. Sing hati-hati. Bahaya lho kuwi. Walah but. Namanya kerja. Kayak gini tuh ya sudah biasa. Yang penting cepet, sakset, dan bayaran.
Jo, tenan to? Jo, bangun Jo. Ngeyel kok wis diomongin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini akibat membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik tanpa koordinasi dengan PLN. Bisa membahayakan nyawa sendiri atau bisa menyebabkan listrik padam. Kembali lagi di Nyumbang Salam, Nyuwun Tembang, lan kirim salam. Dan sekarang kita masuk di sesi yang kedua seperti biasa. Di tengah musim kemarau panjang dan sulitnya untuk mendapatkan air, tidak menyurutkan semangat para petani di Kabupaten Kendal untuk tetap menanam tanaman jenis sayuran. Petani memilih menanam jenis sayuran yang tidak membutuhkan banyak air, seperti kacang panjang, timun, terong, gambas dan labu, serta kangkung. Untuk mendapatkan air agar tanaman sayur tetap subur, para petani harus menggunakan mesin pompa air dengan selang untuk mengambil air dari sungai. Dan biasanya dilakukan pada malam hari. Ini dilakukan agar selang air yang melintas di jalan agar tidak cepat rusak terlintas kendaraan yang melintas. Seperti halnya yang dilakukan Siti, petani di wilayah Brangsong, Kendal. Untuk mencukupi kebutuhan air, tanaman kangkung harus mengambil air dari sungai yang berada di seberang jalan. Suaminya mengambil air dari sungai dengan menggunakan mesin pompa air setiap 5 hari sekali. Untuk jerami ini gimana Pak? Airnya dari mana ini Pak? Dari jurang sungai. Tapi cukup Pak? Cukup. Jadi walaupun kemarau untuk air nggak masalah? Ya masalah. Nggak masalah ya? Ya. Biasanya airnya dari sungai itu berapa hari sekali Pak? Seminggu. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sakib, petani di wilayah Ngampel. Untuk mengairi tanaman timun di sawah harus mengambil air dari sungai. Cukup ya untuk pengairan? Cukup pengairan sungai. Kalau musim kemarau malah cukup masih. Biasanya ngambilnya air kapan ini Pak? Hari ini lah bulan 10 nih nanti. Ngambil airnya pagi atau apa? Malam. Malam. Jam 3. Pada musim kemarau kondisi air sungai sangat terbatas. Bahkan untuk sungai irigasi tiap hari tidak mesti dialiri air. Keterbatasan air sungai yang ada harus bisa dibagi rata sesuai kebutuhan. Wahyudi, Semarang TV. Inilah video amatir warga yang menunjukkan kondisi kawasan hutan lindung di lereng Gunung Slamet yang berada di Kabupaten Brebes. Banyaknya warga setempat yang melakukan perambahan hutan beberapa tahun terakhir untuk menanam tanaman sayuran mengakibatkan hutan lindung gundul. Akibat dialihfungsikan membuat di wilayah desa Dauhan, Kecamatan Sirampok, Brebes, dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan bencana tanah longsor dan banjir bandang di saat musim hujan tiba. Untuk menghindari konflik, pemerintah daerah bersama perhutani telah melakukan mediasi
dengan warga yang menanam sayuran maupun warga terdampak bencana. Dari mediasi disepakati untuk tidak melakukan penanaman sayuran kembali di areal hutan lindung. PJ Bupati Brebes Urip Sihabudin mengatakan, petani diberi kesempatan menggarap lahan pertanian sampai masa panen dan paling lama yakni bulan November mendatang. Penataan ulang penanaman ini sesuai dengan penanaman yang diperbolehkan. Nah, dari si aspek ekonominya, Pak ADM juga akan membuat konsep kepada kita mau di model seperti apa nanti penanaman itu sekaligus siapa yang akan dilibatkan. Jadi harapan saya sih semua masyarakat baik yang kemarin masyarakat yang masih nanami di lahan yang punya perhutani maupun yang masyarakat yang lain yang mungkin merasa terdampak dari adanya penanaman itu, mohon untuk hormati yang kesepakatan tanggal 25 September kemarin itu. Pemkab Brebes bersama KPH Pekalongan dan KPH Balapulang tengah membuat konsep penanaman pohon yang melibatkan masyarakat sekitar. Dikarenakan areal hutan lindung akan dikembalikan semana mestinya yang dapat berdampak ekonomi pada masyarakat sekitar yang sebelumnya menanam sayuran di lahan milik perhutani. Agus Supramono, Semarang TV. Seperti inilah kondisi TPA Darupono Baru, Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Meski kondisi api tidak terlihat, namun kepulan asap masih memenuhi kawasan tersebut. Proses pemadaman pun terus dilakukan oleh petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan BNPB dengan menggunakan helikopter sejak hari Rabu lalu. Kondisi cuaca panas menjadikan bara api yang sudah masuk ke dalam tumpukan sampah yang menggunung sulit dipadamkan. Meski kondisi asap yang masih memenuhi TPA Darupono tidak membuat aktivitas pengepul sampah di wilayah tersebut terhenti, meski ada rasa takut dengan kebakaran yang makin meluas, namun karena tuntutan ekonomi membuat para pengepul sampah tetap beraktivitas seperti biasa. Asalnya kan Sabtu. Iya. Minggu Senin tambah meluas. Meluas ya. Sampai sini hari Senin. Kalau mobil damkar itu nyirami sini mulai Sabtu sampai kapan, Pak? Hari Sabtu sampai tadi pagi ada. Pagi ada. Yang pemadam merah itu 2, 3, yang tangkinya 3. Tapi nyirami terus ya? Nyirami terus. Tapi tumpukan sampah yang terbakar hanya berjarak beberapa meter dengan deretan lapak tempat barang-barang bekas membuat kepulan asap sangat mengganggu. Terlebih jika hembusan angin mengarah ke lapak-lapak barang bekas warga. Yang kena apa nggak ada orangnya tuh bisa selamat semua. Tapi barang-barangnya ya ada yang 1, 2 itu di sana. Belum ke sana. Ikut terbakar juga ya, Bu? Ya. Tapi untuk asap-asapnya mengganggu jenengan bekerja atau gimana, Bu? Ya mengganggu kalau ini sedang parah nih yang mengganggu. Kalau untuk sementara ini dengan adanya kejadian ini jenengan stop kerjanya atau gimana, Bu? Nah, meski tetap melakukan aktivitas memilah barang perkara, para pengepul sampah tetap waspada dengan kondisi kebakaran yang melanda TPA Darupono. Bahkan mereka harus berjaga hingga larut malam agar lapak yang berisi barang bekas terhindar dari kebakaran. Wahyudi, Semarang TV. Awas, besimu mepet banget sama jaringan listrik. Sing hati-hati, bahaya loh kuwi. Walah but, namanya kerja kayak gini tuh ya sudah biasa. Yang penting cepet, sakset, dan bayaran. Oh, tenan toh? Jo, bangun Jo. Jan ngayel kok wis diomongin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini akibat membangun
atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik tanpa koordinasi dengan PLN. Bisa membahayakan nyawa sendiri atau bisa menyebabkan listrik padam. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengkomandikan Pocor Komisi D DPRD Kendal So Gempol Sewu Kecamatan Rawasari yang menika sampun setuju. Unen Jawi sabar sareh mesti bakal pikoleh. Sopo sing sabar bakal nemu kasil. Orang yang tekun bakal berhasil. Ketika kecerahan kulit badan dan wajah bukan menjadi yang utama, tetapi kesehatan kulitlah yang lebih utama. Keluarga sehat memilih sabun herbal Ganapati. Dengan formula alami daun mimba atau tumbuhan intaran atau dikenal sebagai daun nim dan ekstrak zaitun yang berkhasiat menyehatkan kulit, memicu produksi kolagen, mempercepat regenerasi kulit, mengangkat sel-sel kulit mati, melembabkan dan menghaluskan kulit. Sabun herbal Ganapati dibuat dengan sentuhan kasih beraroma bunga kenanga yang membuat badan dan wajah cerah, sehat dan segar. Sabun Ganapati, sabun herbal pilihan keluarga sehat. Pelatihan siaga bencana berbasis masyarakat atau SIBAT bertempat di Aula Pemdes Dukuh Turi, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Pelatihan digelar Palang Merah Indonesia Kabupaten Brebes, diikuti sebanyak 30 peserta relawan, perwakilan dari masing-masing desa dan petugas Kecamatan Ketanggungan. Menurut Ketua PMI Kabupaten Brebes, pelatihan SIBAT bertujuan untuk memberikan bekal tanggap bencana. Tidak hanya menginformasikan, namun juga ikut berperan dalam penanganan terutama para korban bencana. Penanganan termasuk bencana apa, jadi saya lebih tahu Pak setelah mengikuti pelatihan. Sebelumnya kan saya kan nggak tahu penanganannya Pak, kalau misalkan ada kecelakaan apa sebelumnya saya tidak tahu. Setelah mengikuti kegiatan seperti ini, alhamdulillah Pak, saya lebih jadi tahu apabila ada korban di TKP, intinya lebih paham lah penanganannya. Dan sangat bermanfaat ya Pak? Sangat bermanfaat. Para peserta tidak hanya diberikan materi, namun juga berupa pelatihan secara langsung dalam penanganan terhadap para korban bencana yang benar. Salah satu peserta yang baru pertama kali mengikuti pelatihan mengaku senang. Selain mendapatkan ilmu, juga dapat diterapkan di masyarakat jika sewaktu-waktu ada yang membutuhkan pertolongan. Merupakan pelatihan yang ke-8 dari 17 kecamatan. Dan ini saya harapkan nanti hasil dari pelatihan ini, kawan-kawan yang sudah dilatih, suatu saat ada bencana, mereka yang pertama mengabarkan dulu kepada PMI, kemudian nanti bersama-sama relawan PMI akan bergerak ke lokasi. Jadi intinya mereka akan membantu kita di dalam penanganan bencana, baik dalam hal evakuasi, pertolongan pertama, maupun mungkin nanti akan dilakukan distribusi logistik yang. Dengan diadakannya peningkatan kualitas relawan PMI ini diharapkan bisa meningkatkan pelayanan PMI di masyarakat, terutama dalam berbagai pelayanan seperti melakukan pertolongan saat terjadi musibah, serta mengantisipasi kemungkinan yang terjadi. Agus Supramono, Semarang TV. Sebanyak 159 calon kepala desa dari 17 kecamatan yang mengikuti deklarasi damai Pilkades yang dilaksanakan di Pendopo, Kabupaten Tegal. Pelaksanaan kegiatan deklarasi damai ini bertujuan agar terciptanya kedamaian menjelang pemilihan serentak Pilkades.
Rangkaian kegiatan ini diawali dari pembacaan deklarasi damai pemilihan Kades atau Pilkades serentak yang diwakili dari salah satu calon kepala desa yang diikuti seluruh calon kepala desa yang hadir. Usai pembacaan deklarasi damai selesai dibacakan, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan secara simbolis yang diwakili setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal. 159 ya, harapannya semua calon komitmen untuk berkompetisi secara berintegritas, demokrasi, dan juga komitmen menjaga kondusivitas desa maupun daerah. Dan alhamdulillah tadi semua komitmen untuk kontestasi ini berjalan dengan damai, lancar. Beda pilihan aja rusak, pasca duluran. Diharapkan dengan adanya deklarasi damai ini, semua calon Kades berkomitmen untuk berkompetisi secara berintegritas, demokrasi, dan berkomitmen menjaga kondusivitas desa maupun daerah. Agus Supramono, Semarang TV.